Shalom teman-teman kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program acara Shape Program, di mana dalam Shape Program itu bukan hanya bicara Alkitab, tapi bicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Ada pelajaran-pelajaran kehidupan, ada nilai-nilai kehidupan yang akan dibagikan oleh para narasumber kita bersama-sama. Dan hari ini sudah akan diberkati dengan seorang sahabat ya, bukan sahabat yang bergerak di dunianya, banyak mengcounseling orang, melayani orang. Kita akan diberkati bersama dengan sahabat saya, saudara yang akan join bersama dengan saya di Instagram maupun juga yang ada di Facebook. Tapi sebelum memulai, Bu Saudara, jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan, ingat saudara ya, supaya keluarga kita tetap dalam perlindungan Tuhan, tapi juga dalam hikmat Tuhan, karena kita juga menjaga kesehatan kita dengan baik gitu ya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Sebentar saudara ya. Dan ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan baru, pemulihan, ada rancangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Berkati hari ini Tuhan, hamba berbagi Indonesia, ada berkat yang mengalir, ada pemulihan, ada ketundukan, ketaatan, kedisiplinan Tuhan. Berkati pemerintah kami, tenaga kesehatan Tuhan, aparat kepolisian dan militer untuk menjaga bangsa ini dengan baik, dan kesehatan bangsa ini juga dengan baik. Tuhan, bantulah kami supaya orang-orang Indonesia juga akan menjadi tertib secara sosial. Mereka menyadari semakin cerdas untuk membangun hubungan, untuk menata sosial, menata bermasyarakatnya, sehingga orang tidak saling melukai, tapi orang saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan. Tuhan berkati hari ini ketika Shape Program ini ada Tuhan, sehingga semua gadget
berfungsi dengan baik, internet juga khususnya di tempat hambamu maupun di rumah-rumah setiap sahabat-sahabat yang join melalui live IG maupun Facebook hari ini. Tuhan juga berkati berlimpah-limpah. Urapi pembicara yang akan memberkati kami hari ini, narasumber Tuhan urapi dan berkati. Ada hikmat Tuhan, anugerah urapan yang baru Tuhan pakai beliau dengan rancangan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan shape program hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Sekali lagi shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini menjadi sangat menarik saudara ya, karena hari ini kita memang bicara firman Tuhan gitu ya, bicara kebenaran firman Tuhan, tapi secara khusus kita hari ini bicara satu perkara yang jujur cukup lama menarik perhatian saya saudara ya, karena saya bukan orang yang sangat memahami ini semuanya. Jadi saya perlu bantuan sahabat saya saudara ya, orang yang memang bergerak di bidangnya, memahami dengan baik. Makanya saya undang beliau untuk memberkati Bapak Saudara untuk kita mengerti dengan baik begitu ya. Nah, hari ini saudara kasih Tuhan Yesus, kalau kita melihat firman Tuhan, wah saya mau shalom dulu buat yang di Facebook. Wah, Facebook dulu lah ya, Facebook. Pak Kiki, Ibu Lili tadi saya lihat, ada siapa ini ya, Sung Enlin ya, saya Ibu atau Bapak ini belum perhatiin begitu ya. Pak Censudin, Abuna, wow ini Ibu Betty, hamba Tuhan, Pastor Betty, shalom. Kalau nggak salah di Ambon ya, Pastor Betty ya. Sahabat-sahabat di sana, dan juga buat teman-teman yang di Instagram, shalom Pak Edi, pembicara sudah masuk ya, Kak Sari, Ibu Lili, Ivan, Kak Medi, wow ini tokoh sekolah minggu ya ini ya. Pak Matius, Widuri Jaya Putra, Pak Widuri, Pak Riki, siapa lagi ya, Pak Henok. Wow, dengan happy cateringnya ya, tetap happy ya di Beautiful Hope, di Harapan Indah maksud saya saudara ya. Pak Johan, Ibu Luki, wow senang sekali jumpa ya. Kita Pastor Joshua juga join. Nah hari ini sekali lagi kita bicara satu topik namanya social intelligence saudara ya. Nah kalau kita membaca di Kejadian pasal pertama atau pasal yang kedua, khususnya waktu penciptaan manusia, bahwa manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Itu menarik saudara ya. Dan dalam keserupaan dengan Allah, kemudian salah satunya adalah Tuhan melihat bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri saja. Itulah kenapa diberikanlah Hawa begitu ya. Tetapi dalam proses waktu kemudian ketika manusia berkembang atau dalam hubungan-hubungan manusia, ternyata selalu ada crash, ada ketidakcocokan lah begitu ya. Dan memang Alkitab mengatakan karena manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah hilang, sehingga cara hidup manusia mulai bermasalah saudara ya. Kehilangan gambar diri Allah, kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tanpa disadari orang menyakiti, orang saling melukai, orang mengecewakan, walaupun sama-sama Kristen, sama-sama pelayan Tuhan, satu gereja yang sama, tapi tanpa sadar melukai begitu ya. Dan bagaimana ini terjadi? Nah menariknya saudara, penelitian dari Stanford University, itu tempat di mana saya hampir kuliah ya, hampir saudara ya, hampir kuliah ya. Stanford University itu ada di Chicago kalau nggak salah ya, Cikini Kali Pasir Gondang Dia saudara ya, kalau nggak salah itu dekat Menteng berarti ya. Nah di penelitian itu mengatakan begini, bahwa Anda berhasil 12,5% itu karena pengetahuan. Kalau Anda seorang karyawan, maka product knowledge itu 12%. Kalau Anda mengerti produk dengan baik, Anda bisa cerita dengan baik pada orang, presentasi dengan baik, itu 12,5%. Tapi 87,5% sukses orang itu dipengaruhi oleh kemampuan membangun hubungan. Nah ini persoalan saudara ya. Karena kalau kita bicara kecerdasan, ternyata ada banyak jenis kecerdasan begitu ya. Kita kenal ada namanya IQ, EQ, EQ, adversity, sampai SQ. Terakhir QQ, saudara ya. Itu balak 6 udah keluar kalau QQ, saudara ya. Tapi menariknya adalah saya juga baru ngerti ternyata ada kecerdasan yang lain namanya social intelligence, SI, saudara ya. Kalau IQ kita udah tahu intelligence quotient gitu ya. Ada emotional quotient, adversity quotient, spiritual quotient. Waktu ada S1 lagi saya kaget saudara ya. S apa ini? Ternyata social intelligence. Dan nggak perlu lama lagi saudara ya, karena memang kita perlu belajar. Saya ingin mengundang sahabat saya yang luar biasa. Saya mengenal beliau dari masa mudanya, dari cantik sampai cantik saudara ya. Ini luar biasa, ingin mengundang beliau untuk join bersama dengan seorang psikolog yang dipakai Tuhan. Saya lihat sekarang di beberapa Instagram nongol terus saudara ya. Nah saya mengundang beliau.
Kita akan join. Wah, shalom. Shalom Kak Ira. Waduh. Waduh, makin sehat aja nih Kak Ira. Aduh, makin sehat loh. Olahraga terus saya lihat ini ya, Instagramnya. Harus Kak, kan jaga imunitas tubuh. Oh, wow. Jadi selain jaga hati, memang harus jaga kesehatan ya Kak ya. Benar. Oh, Ini wow. normal Kak Andre? Ini Normal. Oh iya betul ya. Dan sekarang saya lihat Kok kedengar nggak suaranya? kedengaran. Cuman agak-agak putus ya Kak Ira ya. Agak-agak sedikit-sedikit putus kadang-kadang. Suka agak putus sedikit-sedikit. Sekarang sudah? Cukup Sudah Kak, sudah. Oke. Oke, let's see. Sudah Iya. ya? Dan saya lihat Kak Ira. Ada call masuk. Oh, oke. Iya. Dan sekarang saya lihat Kak Ira mendominasi Instagram orang-orang kelihatannya nih ya. Namanya selalu muncul di Instagram banyak orang nih kelihatannya ya. Banyak jadi berkat. Enggak lah. Iya. Ngobrol doang Kak, mengisi waktu di rumah. Betul. Dan Terus berbagi apa iya betul. Jadi berkat ya. Jadi berkat terus nih Kak Ira ini luar biasa. Wow, nih. Amin. Iya. Nah, ada Kak Ira, ini langsung aja kita tanya nih Kak Ira ya. Karena memang saya tidak tahu bahwa dulu suara saya agak kecil ya. Saya akan teriak-teriak kalau begitu ya. Kecil ya. Agak kecil ya. Saya agak maju kalau saya akan maju aja kalau gitu ya. Jadi begini Kak Ira. Kan yang sepanjang kita tahu sebenarnya istilah kecerdasan itu dari IQ sampai SQ begitu ya. Kenapa bisa muncul ada namanya social intelligence Kak Ira ya? Sebetulnya itu angle aja sih ya Kak Andre ya. Jadi kayak orang tuh kan sekarang suka bikin istilah ya. Tapi kalau misalnya kita mau pahami social intelligence berarti kan kecerdasan sosial, kecerdasan di dalam membangun relasi dengan orang lain. Sebenarnya itu masih merupakan rangkaian dari emotional intelligence sih Kak. Jadi itu kayak satu paket. Jadi kalau orang cerdas emosinya, maka dia akan punya kapasitas untuk cerdas secara sosial dalam relasi dengan orang. Jadi ya istilah sih boleh-boleh aja sih Kak, cuman actually nggak terlalu jauh. Itu pengembangan dari apa yang kita sebut sudah pernah kenal kecerdasan emosional ya. Dari Goleman itu kan udah agak lama sebenarnya. Cuman hari-hari ini lagi banyak diomongin banget. Jadi gini Kak Ira, pertanyaan adalah gini, sebenarnya apa itu social intelligence Kak Ira? Kalau didefinisikan. Social intelligence itu bahasa gampangnya ya. Iya. Didefinisikan kemampuan seseorang untuk memahami orang lain, memahami lingkungan. Jadi kemampuan dia paham orang, paham situasi lingkungan, dan kemudian dia bisa mengelola dirinya dia dan lingkungannya. Gitu. Dia bisa kelola tuh supaya tetap harmonis, supaya tetap baik adanya. Sesederhana itu sih Kak. Dan baik itu kemudian nanti mengarah kepada dia bisa menggunakan diri dan lingkungannya untuk mencapai satu tujuan. Kan orang hidup selalu arahnya mau kemana nih? Betul. Tujuan apa nih? Iya, betul. Iya. Nah, Kak Ira bilang, halo? Kak Ira? Yes. Ya, tadi Kak Ira kan sempat mengutarakan bahwa kalau orang punya, ya, halo Kak Ira? Ya, ini kayaknya internetnya kadang-kadang agak terganggu gitu ya. Jadi gini Kak Ira, tadi sempat di awal Kak Ira handphone masuk. Oh ya, siap ya. Memang kalau dosen dan psikolog terkenal itu suka diteleponin orang gitu. Jadi Bapak Saudara, sudah dideklarasi belum tadi? Oh iya. Jadi saudara-saudara bagi yang mau lagi punya masalah, yang jomblo, yang apapun bisa konsultasi sama psikolog kita yang hari ini join gitu ya. Apalagi kalau pelayanan ya. Wow. Nah, di awal tadi sempat Kak Ira menyebutkan bahwa kalau orang memiliki IQ yang baik, dia otomatis punya EQ. Begitu Kak ya? IQ tuh intellectual quotient ya? Iya. Kecerdasan intelektual? Iya. Apa betul begitu Kak? Maksudnya? Enggak selalu Kak. Oh, enggak selalu ya? Oke.
Jadi tidak selalu ya? Jadi gini, tidak selalu cerdas intelektual IQ itu akan selalu cerdas emosional atau sosial. Tetapi untuk bisa cerdas emosional dan cerdas sosial butuh minimal IQ tertentu, Kak. Jadi bisa dipahami, Kak. Ada level minimalnya. Kenapa? Karena untuk bisa memahami orang lain itu memang butuh logika juga. Jadi boleh kata kalau misalnya kapasitas kecerdasan intelektualnya jauh sekali di bawah rata-rata, maka kita tentunya juga harus lebih maklum karena kan memang ada individu-individu yang memang berkekhususan gitu ya, yang punya kekhususan yang mungkin secara logika tuh enggak jadi di bawah rata-rata. Kalau kita ukur pakai IQ di bawah rata-rata, otomatis kita juga nggak bisa expect terlalu banyak terkait dengan kecerdasan emosi dan genius. Belum tentu cerdas emosi, belum tentu cerdas sosial. Gitu. Ada limit yang bukan. Tapi kalau orang yang ya ada loh Kak, orang yang jenius gitu ya. Tapi depresif, tapi nggak bisa kelola emosinya. Nah, ketika dia nggak bisa kelola dirinya, otomatis relasi dengan orang lain juga akan bermasalah sebenarnya. Nah, gitu kan Andre. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang cerdas sosial itu related sama diri juga. Iya. Gitu kan Andre. Iya betul. Nah, Kak Ira, sebenarnya apa istilahnya ya? Bukan syarat ya, tapi kan kecerdasan sosial ini kan dibutuhkan, begitu ya. Kecerdasan sosial ini dibutuhkan. Tadi Kak Ira sudah beritahu bahwa ada lingkup diri, memahami orang lain dan lingkungan, begitu. Seharusnya dalam kecerdasan sosial ini apa sih yang harus kita tahu, Kak Ira? Oke. Sebelum bisa. Jadi gini, kalau kita mau cerdas sosial, Kak, kita mesti bisa empati. Gitu. Mesti bisa empati. Empati itu apa sih? Bisa membayangkan kalau aku di posisi orang itu, rasanya gimana? Ambil contoh kayak sekarang lagi pandemi nih kan. Misalnya gini, kayak kita pakai masker. Aduh, aku mah kalau pakai masker misalnya gitu ya. Tapi kita tuh kan mesti mikir, pakai masker dan cuma kita gitu. Tapi buat orang lain gitu, ya kan? Siapa tahu kita nih ternyata OTG gitu kan, orang tanpa gejala. Nah, pas kita ngomong, waktu kita pakai masker, urusannya bukan cuma saya enak atau enggak, tapi urusannya adalah saya berempati. Orang lain tuh punya peluang tertular oleh saya, maka saya melindungi diri saya dan orang lain. Jadi kemampuan untuk memikirkan sisi orang lain tuh loh Kak Andre, itu yang mutlak ada. Itu harus pertama. Jadi empati itu penting ya Kak ya? Oh iya, banget Kak Andre, empati itu penting. Bahkan hari-hari ini kalau kita bicara bicara industri-industri besar Kak Andre, atau yang kalau mau bikin startup, yang pertama dipikirin tuh customer akan gimana, nah gitu. Itu sudah menjadi rules of coba deh lihat semua aplikasi yang kemudian kita nyaman gunakan. Itu kan sering banget nanya, kasih feedback dong gimana kamu bintang 5 pengalamanmu gimana, benar kan? Iya, kasih bintang 5 berapa gitu ya. Iya. Itu kan basis berpikirnya kecerdasan sosial Kak Andre. Jadi hidup tuh bukan kayak pokoknya maunya saya gitu kan. Betul. Orang lain akan merasa bagaimana ketika saya begini gitu. Dan hari-hari ini bisnis yang berhasil, coba Kak Andre lihat, atau vlogger yang terkenal, fenomena YouTuber yang naik itu kenapa? Karena mereka bisa relate dengan publik. Iya, karena empati tadi ya. Ya kan? Kita coba lihat. Iya. Ya, mereka bisa baca. Orang tuh maunya apa, orang butuhnya apa gitu. Itu makanya kalau sosial sebetulnya ada begitu banyak benefit kan, Andre. Begitu banyak kalau pakai bahasa gereja teh, hidup kita tuh jadi bermanfaat gitu. Jadi kita menginspirasi orang. Amin. Kalau kita memikirkan sudut pandang orang.
Gitu. Wow. Itu menurut pendapatku. Oh iya, jadi pertama empati. Ada hal yang lain nggak Kak? Yang kemudian orang harus lakukan gitu kan? Kan kalau sekarang ini ngelihat gitu ya. Okay. Ini kadang kan ngelihat gini Kak Ira di jalan misalnya. Tadi kan Kak Ira ngomong masker gitu ya. Terus kemudian kita di jalan pakai masker. Kita udah bener nih ya. Kita udah bener. Terus ngelihat itu yang lainnya yang nggak bener. Kumpul-kumpul lah, rame-rame lah, nggak social distancing lah. Yes. Akhirnya kita kesel gitu. Ini lingkungan saya ini gimana sih begitu? Itu gimana ya Kak Ira ya? Ya. Oke. Waktu kita kesel itu kan artinya kita melihat fenomena itu dari kacamata kita. Betul. Ya kan? Betul. Agak sulit. Agak sulit untuk kita jadi nggak judgement. Tapi coba mari kita berusaha memahami kok mereka begitu kenapa. Nah, untuk bisa empati, untuk bisa pahami kenapa mereka begitu, maka kita mau nggak mau harus yang kedua Kak, harus making connection. Oh, oke. Jadi making iya kan? Iya. Jadi untuk saya bisa memahami kenapa sih dia itu kok nggak mentaati protokol COVID daripada berasumsi. Mendingan begini, mas permisi ngobrol yuk gitu ya, misalnya nanya gitu. Jadi bertanyalah, karena kadang-kadang ya Kak Andre yang saya temukan kayak misalnya asisten rumah tangga di rumah nih kan ada ya, tiap hari juga datang pergi gitu. Saya suka tanya, Mbak kalau di daerah kamu gimana? Nah di kampung, ya dia bilang, wah banyak yang bilang itu bohong. Jadi kan mulai ada berita santer bahwa COVID itu buatan gitu loh Kak. Oh, kayak gitu, apa namanya? Nah, konspirasi ya, konspirasi. Konspirasi. Nah, di kalangan orang yang pendidikannya nggak tinggi, kan jadi susah untuk memilah ya. Betul. Makanya kayak saya berusaha mengeduket asisten ini, saya bilang nggak gitu Mbak. Jadi instead of saya langsung bilang emang nggak mau berpartisipasi dalam pandemi dalam menyelamatkan pandemi, itu kita sudah judging jadinya. Tapi kalau kita mau benar dengan cara apa? Ya nanya, communicate, gitu. Simple sih sebenarnya. Iya. Apa ya? Yang ya kalau mau tahu sesuatu ya tanya kan gitu ya. Cuman memang kalau mau sesuatu tanya. Betul. Jangan menduga. Cuman memang perlu ini juga Kak ya, perlu apa? Tadi Kak Ira tadi bilang perlu kecerdasan intelektual untuk bisa bertanya juga Kak ya. Itu persoalannya. Kalau misalnya gini Kak Ira, misalkan ini ada yang jomblo, kan kita mesti nanya Kak ya, gimana perasaannya yang jomblo pada saat pandemi gitu Kak ya. Ini beberapa ada soalnya. Berempati Kak. Soalnya ini ada yang tenar-tenar tapi masih ada itu ada yang tenar-tenar tapi masih jomblo itu tenar-tenar. ada pemusik, ada guru sekolah minggu yang jomblo masih ada Kak ya. Nah, kembali lagi Kak Ira tadi berarti memang butuh kemampuan bertanya ya. Bertanya in terms of kita making connection Kak. Making connection human connection. Nah, setelah kita social intelligence ini Kak, bagaimana kalau ini diterapkan di rumah kita Kak? Kan katanya hari-hari ini malah kumpul di rumah malah banyak ribut katanya gitu ya. Ada yang juga kumpul di rumah malah banyak anak tiba-tiba muncul begitu ya. Kan kita nggak tahu juga jadi yang bener yang mana sih ini sebenarnya gitu ya. Gimana tuh Kak Ira kalau di rumah kita harus bagaimana ya? Bagaimana menerapkan social intelligence di rumah yang mungkin sebulan pertama masih terasa bulan madu ya. Jadi rasanya kayak dulu nggak pernah kumpul terus jadi kumpul gitu. 2 bulan masih oke, 3 bulan lama-lama mulai bosen. Gitu kan? Mulai muncullah hal-hal kecil jadi masalah gitu kan ya Kak. Jadi small things jadi masalah. Nah, ya pertama balik lagi Kak, misalnya diterapkan. Oke, misalnya kita serumah nih sama anak atau let's say lah sama anak atau sama pasangan. Satu yang kita bisa empati, sebetulnya dia mungkin juga jenuh gitu loh. Dia pasti bosen gitu. Jadi ditanya, gimana nih perasaannya udah 3 bulan nggak bisa kemana? Oke, kalau jenuh. Nah, namanya orang kalau kalau misalnya anak Kak Andre, anaknya sekolah online terus, itu capek sebenarnya kan? Iya, betul. Tiring ya. Iya. Bisa jadi anaknya capek, orang tuanya juga capek. Betul, kan? betul sekali.
gitu. Iya, betul, merangkap. Ya, merangkap akhirnya Iya. gitu. Nah, berempati dulu. Oh, kalau gitu kita memang sama-sama lelah, sama-sama capek. Ya udah kita stop dulu deh tanggung jawabnya, kita break dulu. Yuk lakukan sesuatu yang menyenangkan apa ya gitu. Jadi saya suka bilang kalau hari-hari ini di rumah Kak Andre, jangan terlalu idealis, jangan terlalu gini. Oh, harus misalnya tugas selesai seperti itu. Saya suka bilang even sama mahasiswa saya, yang penting kamu tuh sehat dulu. Masalah kendala-kendala akademis itu bisa dibicarakan gitu misalnya gitu loh. Jadi jangan kasih beban. Kita yang mesti ukur sendiri Kak Andre. Kapasitas kita tuh segimana dalam handling stres. Kalau misalnya memang tertekan banget dan lelah banget, ya take a break. Istilahnya orang teh me time gitu loh Kak Andre. Ya udah me time dulu gitu. Saya taunya mie ayam, Kak. Kalau di rumah mungkin mie ayam jamur kali Kak. Iya. Jadi lower expectation Kak. Jadi jangan terlalu menuntut, jangan terlalu demanding karena situasinya memang lagi nggak ideal, ya kan? Iya betul. Betul. Turunin sedikit ekspektasinya, turunin. Yang penting tuh bagaimana supaya tetap enjoy each other gitu. Saya kira gitu sih. Wow. Kecerdasan sosialnya dalam arti ayo bantu satu sama lain supaya keep happy gitu loh Kak. Jadi rumahnya jadi adem kan gitu kan. Wah, ini luar biasa gitu ya. Sih. Karena memang beritanya di luar kan kadang-kadang ditemukan ternyata pertengkaran makin tinggi pada saat pandemi ini Kak ya. Tapi kalau Fakta Kak. Oh betul Kak ya, betul ya. Fakta kan. Apakah itu karena mungkin ada peningkatan? Iya, gimana Kak? Memang betul ada peningkatan. Jadi karena orang udah stres dan mungkin juga ada masalah lain kan Iya. ekonomi. Iya betul. Itu real. Masalah ekonomi itu real banget. Jadi kan apalagi kalau orang dewasa, orang tua berhadapan dengan masalah ekonomi, tanggung jawab tetap harus dibayar misalnya, tapi income berkurang. Dan jadi emosinya kan jadi tipis ya. Jadi konflik jadi muncul. Nah makanya itu menjadi penting untuk bisa saling empati gitu. Jadi misalnya ya anak juga memahami, mungkin orang tua saya juga lagi banyak pergumulan gitu kan. Orang tua juga memahami, anak saya mungkin juga capek sekolah ngadepin laptop melulu, ketemu temen kan gitu. Jadi kata kuncinya empati sih Kak, empati and try to connect tanya. Makanya saya bilang connect tuh gimana? Iya nanya, jangan assume, jangan berasumsi gitu. Iya. Tadi sempat Kak Ira memberikan sebuah statement yang impress buat saya adalah menurunkan ideal atau nilai kita. Maksudnya bukan moral ya, itu maksudnya tadi ya udahlah ini kan karena situasi ini maksudnya dimengerti gitu ya, tidak harus 10 misalnya. Di adjust begitu ya. Nah bagaimana Kak Ira supaya kita bisa menerima keadaan itu, karena kan kita merasa ada orang-orang juga yang ternyata nggak bisa juga begitu rasanya. Tapi kan kita tuh berusaha, kita malah di rumah. Kan kalau di rumah waktunya lebih banyak, harusnya malah bisa. Nah, kira-kira apa ya Kak Ira ya? Maksudnya apa yang buat kita bisa menahan bahwa ini loh, nilainya itu nggak harus perfecto numero uno begitu. Ya slower to neng tapi api-api gitu ya. Itu tuh gimana ya Kak Ira ya? Gini Kak, bertanya ke diri sendiri sebetulnya yang paling penting itu apa sih? Gitu. Maksudnya gini, kalau di kondisi pandemi seperti sekarang, bukankah kemudian kesehatan atau bisa hidup gitu ya, maksudnya bisa hidup itu dalam artian kita dalam kondisi sehat, tidak terkena virus begitu, maka itu yang menjadi prioritas nomor 1. Jadi mungkin yang konkret yang saya bisa bilang adalah lihat kembali skala prioritasnya. Gitu. Kalau misalnya sekian lama prioritasnya adalah misalnya nilai akademik, sekian lama prioritasnya adalah misalnya income. Oke. Nah kadang-kadang manusia tuh butuh untuk pause gitu ya, butuh untuk situasi berubah, jadi skala prioritas juga harus diubah dong, ya kan Kak? Iya betul. Sediakan waktu untuk jeda gitu, untuk pikir di kondisi seperti ini
Bukankah sehat, bisa makan, bisa terlindungi di rumah yang baik, itu sudah bisa apa itu kalau kata Alkitab kan ada makanan dan pakaian cukup. Iya, cukup. Iya kan? Iya. Kalau kondisi cukup. Iya. Ada makanan, ada. Nggak bisa kan, Andre? Iya. Mau pakaian, ya kan? Iya. Loh, terus ada family. Nah, itu yang jomblo kasihan sih ya, Kak. Kak Medi, Kak Yakub, Kak Sari, ya, kakak-kakak siapa lagi ini ya, yang nongol di sini ya. Iya. Jomblo kalau masih sama keluarga masih mending, Kak. Jomblo di kos-kosan tuh emang agak sakit hati, Kak ya. Gini, oke, ambil waktu saya bilang mungkin ini waktu untuk berdua dengan Tuhan. Oh. Gimana lagi? Iya. Betul. Nah, Kak Ira, jadi rupanya memang mungkin ada, karena mungkin kita awam gitu Kak Ira ya, dan kemudian ada ekspektasi yang besar yang kemudian terkalahkan oleh situasi pandemi ini. Dan rupanya mungkin secara kecerdasan sosial tidak siap begitu Kak Ira ya. Nah, tapi tadi sudah diterangkan bahwa memang kita harus menurunkan bukan nilai, maksud saya ekspektasinya diturunkan begitu ya. Terus ada adjustment Kak ya, ada penyesuaian gitu ya. Nah, sekarang kalau gini Kak Ira, bagaimana? Iya, betul. Nah, Kak Ira, sekarang gini, bagaimana dengan hubungan kita dengan orang lain nih, Kak? Kan sekarang terus terang kita lebih banyak menggunakan online atau media sosial, begitu ya. Sementara bagaimanapun juga di media sosial itu ada keterbatasan, tidak ada intonasi, tidak ada nada, tidak ada tempo di dalamnya, sehingga cara kita menghadapi hubungan bisa bermasalah. Nah, apa yang harus kita lakukan tuh Kak ya, ketika kita kecerdasan sosial seperti apa sih yang harus kita bangun pada masa pandemi ini Kak? Dengan orang lain kan, dengan orang lain. Oke. Ketika orang lain ya, satu coba untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada. Misalkan ini saya sering temukan nih, kalau kita kayak di dunia kerja kita pakai Zoom gitu. Iya. Atau di kelas kita mengajar pakai Zoom atau pakai yang lain, Google Hangout dan sebagainya. Kadang-kadang orang tuh kan nggak mau nyalain video nih. Nggak mau nyalain video. Hanya suara saja. Ah, itu Yakub itu sering Kak. Yakub sering itu. Namanya Yakub Ong. Sebenarnya tuh ya, mungkin yang kita hari-hari ini perlu pelajari itu etika berelasi di dunia maya, Kak. Oh. Jadi, salah, tapi mungkin orang nggak tahu. Karena nggak mikir gitu. Jadi, contoh lah konkret. Saya sempat tuh di kelas ya, kalau ngajar, kan ada, biasanya saya buka sesi diskusi di Zoom. Kalau ceramah sudah saya bikinin videonya, mereka nonton gitu kan. Oh iya. Sesi Zoom discussion. Nah, saya tuh bilang sama anak-anak, teman-teman boleh nggak videonya dibuka? Nggak apa-apa kok, kamu di kamar nggak apa-apa, kamu belum mandi. Nggak apa-apa, saya bukan kayak Iya. Kalau Mas Do gitu suka nggak mandi. Bukan mau ngecekin kamu gitu. Tapi saya tuh butuh ketika saya ngomong, saya tuh ngelihat wajah, karena kalau nggak saya ngelihat kotak-kotak hitam, terus saya rasanya kayak, saya ini ada orang nggak ya? Gitu kan. Jadi yang saya lakukan adalah, ya kan Kak, kalau lihat kotak-kotak itu kayak ya ampun gitu, kayak ini ada orang nggak sih? Iya, Yakub. Yakub. Saya lakukan. Jadi waktu kita menggunakan fasilitas yang ada, kalau memang kita butuh eye contact, kita butuh supaya bisa nggak salah paham, ya nyalakanlah video gitu misalnya. Jadi berempatilah kepada lawan komunikasimu gitu. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan, hanya untuk membaca nggak masalah. Nah, saya kira yang tadi saya mau katakan tuh gini loh Kak, katakanlah apa yang kamu butuhkan. Jadi being honest, being vulnerable. Kayak tadi saya sebagai dosen, tapi saya bilang ke anak-anak bukan yang gini, harus nyalakan video kalau di kelas saya. Dan itu saya becoming otoriter. Iya. Tapi kalau saya bilang, guys, kalian nggak kasihan toh sama saya tuh kalau ngelihat hitam semua gitu kan, saya jadi capek juga, kayak kalian ada nggak sih? Terus beberapa tuh mereka honest, ya Bu, soalnya kadang-kadang saya tidur, jadi video dinyalain. Video dinyalain. Demi nyalain dia tidur. Iya. Cuman ya
gitu ya. Ya juga kali ya, nggak enak kan gini nggak semua anak-anak mahasiswa saya tuh punya ruang tamu yang cukup ada gitu, enggak. Kadang mereka harus do that di kamar kan. Wah, di belakang kasur ya gampang banget tidur. Nah, balik lagi, saya berempati ke mereka, mereka berempati ke saya. Saya komunikasi dengan jujur apa yang saya rasakan. Mereka juga berani jujur sama saya, Bu, maaf, tadi saya tidur, ya udah sih gitu. Jadi ya itu Kak, jadi saling lah, kan nurunin ekspektasi. Betul. Ya kan, saya nggak mungkin juga bilang gak boleh tidur, kamu nggak sopan. Nah, nggak bisa juga. I have to understand mereka juga gitu. Jadi ya finally sih lebih kayak timbang rasa dan komunikasi sih Kak Andre. Rasa, nanya, komunikasi, sampaikan hatimu sendiri rasanya gimana gitu loh. Iya. Dan enggak bukan hal yang sebenarnya. Dan ini mungkin yang tadi Kak Ira bilang di awal tentang perlunya kecerdasan ini ya. Kualitas kecerdasan ini penting ya untuk memahami. Taraf intelektual, yes. Wow. Ya. Karena kayak kita supaya nggak jatuhnya ke misalnya contoh misalnya kayak saya kalau di kelas tuh saya cuma bilang, oh berarti kamu nggak hormati saya sebagai dosen, itu kan mikir pendek banget gitu. Ya kan, jadi kayak hanya judge gitu. Tapi saya tidak mencoba melihat menganalisa bigger picture, situasi dia kayak apa sih gitu. Wow. Semua orang mengalami ketidakidealan Kak Andre, semua orang tuh mengalami struggle gitu. Saya tuh banyak deh struggle-nya. Saya juga akhirnya ya udah sih kalau lagi musim kayak gini tuh ya nggak usah terlalu perfect for everything gitu kan. Iya betul. Sekali lagi saya ingin menyapa bagi saudara yang baru join, Bapak Ibu, baik yang di Instagram maupun juga di Facebook. Hari ini kita kedatangan tamu Kak Ira. Beliau seorang dosen psikologi di Universitas Ukrida, Universitas Kristen Duta Wacana ya. Betul. Krida Wacana salah. Ya, Ukrida ya. Dan beliau juga seorang psikolog, saudara. Duta Wacana mantap. Iya. Dan beliau juga seorang psikolog yang banyak membimbing atau membantu keluarga-keluarga yang Kristen maupun bukan Kristen, karena memang beliau seorang psikolog umum, saudara ya. Dan bagi saudara yang baru join, yang jomblo, Anda dengarkan dengan baik. Yang suami istri juga tolong didengarkan dengan baik. Dan anak-anak yang tinggal di rumah juga tolong didengarkan dengan baik, begitu ya. Ini ada sahabat-sahabat yang join malam hari ini luar biasa nih Kak Ira ya. Jadi tadi di awal Kak Ira sudah beritahukan bahwa ternyata memang kecerdasan sosial ini merupakan angle bagian dari namanya emotional quotient, begitu ya. Dan memang untuk cerdas sosial ternyata juga perlu IQ ya, IQ itu intelligent quotient kayak perlu ternyata ya. Intelektual ya, perlu semacam ini. Tadi bagi saudara yang baru join, beliau menerangkan kita perlu bentar saya tadi catat ya. Kita perlu empati di awal ya. Perlu rasa empati dan kemudian perlu memahami orang lain, perlu berkomunikasi, bertanya. Betul Kak ya, perlu bertanya. Dan tadi kita terakhir kepada membuat connection. Make connection. Tadi kepada keluarga, sekarang kepada melalui media sosial. Nah, kalau kita yang pelayanan Kak Ira, begitu ya, kan seringkali tanpa disadari kadang-kadang kan kita ngerasa begini, loh kan kamu sudah ngerti Alkitab, hendaklah berdamai satu dengan yang lain, menyapa satu dengan yang lain, tapi kamunya nggak begitu. Nah itu gimana ya Kak Ira ya? Itu kan apa-apa termasuk bagian dari social intelligence juga. Ya, yang ketiga Kak Andre. Ketiga. Cerdas sosial itu ditandai kan tadi pertama empati, kedua koneksi, ya kan? Betul. Ketiga bahasa Inggrisnya influence atau pengaruh. Pengaruh. Oke. Mempengaruhi gitu. Maksud saya gini, kalau tadi case-nya Kak Andre bilang, misalnya kita berdua nih berkonflik gitu ya. Iya. Saya merasa Kak Andre kan pendeta, jadi Kak Andre harus ngerti firman duluan gitu ya. Pernah nggak kita pikir kenapa nggak kita yang mulai membuat move-nya? Jadi kenapa harus kita yang mengharapkan orang lain yang make the move? Karena sebenarnya siapa yang mau melangkah pertama, ibarat kayak main catur kan, yang melangkah pertama itu kan sebetulnya berani mengambil tindakan untuk memberikan influence lebih dulu, ya kan? Iya. Yang melangkah kedua itu kan
Respon. Iya, respon ya. Right? Ya. Nah, reaksi kan, which is bisa menolak, bisa menerima. Tapi seringkali saya renungkan memang yang menghalangi kita untuk bisa influencing orang lain atau mempengaruhi orang lain, satu-satunya tuh sebenarnya apa sih, tahu nggak sih Andre? Ego. Oh. Gitu loh, ego. Harga diri. Ya, ya. Harga diri yang sebenarnya nggak sehat. Karena harga diri yang sama sekali tidak bisa diturunkan pada saat dia harus turun kan. Iya. Saya ngomong deh, harga diri yang sehat tuh kan tidak ditentukan oleh bagaimana orang perlakukan kita. Karena kalau orang perlakukan kita baik, terus kita harga diri tinggi, orang perlakukan kita buruk, harga diri turun. Ya. Kita jadi kayak yoyo. Ya kan? Up and down ya. Harga diri itu kan semestinya kita, dan kalau dalam konteks kita dan Tuhan, kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Dan kita stand firm on that. Maka orang mau bagaimana ke kita itu tidak akan terlalu berpengaruh dikit, tapi kita terus bisa overcome gitu loh. Kita terus bisa, nggak masalah. Kamu salah paham sama saya, mana bagian saya, saya minta maaf duluan, nggak masalah. Karena harga diri saya bukan ditentukan oleh kalau saya minta maaf duluan maka saya jadi lebih rendah gitu kan. Iya, betul. Tapi kan, sorry Kak Ira, dipotong nih. Tapi kalau misalkan berarti memang ketika orang bicara social intelligence ini, memang akhirnya butuh juga keberanian untuk berubah Kak Ira ya. Karena kan ada nilai tadi Kak Ira di awal cerita ekspektasi diturunkan, gitu ya. Ada ekspektasi diturunkan. Terus sekarang kalau main catur maju duluan gitu Kak ya. Tapi kalau nggak warna putih nggak bisa maju duluan. Tapi kalau nggak warna putih nggak bisa maju Kak. Kan putih duluan yang maju Kak gitu ya. Kalau hitam maju duluan nanti berantem Kak kalau kayak gitu ya. Nah artinya berarti kalau mengikuti bahasa Alkitab memang akhirnya seperti Roma 12:1-2 kita mengalami transformasi Kak ya. Harus ada transformasi perubahan gitu ya. Ya. Nah itu sebetulnya masih di area kecerdasan emosi yang self management Kak. Sebenarnya kecerdasan emosi itu ada 4. Itu dua bagian. Jadi kalau pertama self awareness, lalu kedua self management, yang ketiga social awareness, keempat keempat relationship management. Relationship management. Jadi yang Kak Andre bilang mengubah diri, transformation, itu masih di area self management. Jadi betul kan Andre, kalau kita belum bisa deal dengan diri sendiri, orang tuh sering bilang kalau masih belum selesai dengan dirinya, gitu ya kan? Kalau diri kita sendiri belum mengalami transformasi, maka dalam berrelasi dengan orang lain juga stagnan kan Andre? Iya, betul ya. Karena dirinya sedang bermasalah juga ya Kak ya. Ya, makanya orang sering bilang kan selesai dengan diri. Ya, meskipun nggak ada lah 100% kita terus berproses dengan diri kita. Tapi paling nggak tuh gini loh Kak Andre, ngelihat saya yang setahun lalu dan saya sekarang, saya dan 5 tahun lalu itu Kak Andre lihat aku sekarang dan 20 tahun lalu beda kan? Berubah. Kakak sekarang lebih luar biasa Kak, lebih ramping, lebih banyak olahraganya, bench press, apalagi ya bench press, yoga, pilates, macam-macam Kak. Kakak berubah banget Kak. Kan Kak Andre tahu aku udah 20 tahun loh. Iya. Terasa loh. Iya Kak. Waduh, beda banget Kak, beda. Ada begininya Kak sekarang. Kak Ira, jadi gini, berarti social intelligence ini kalau kita terapkan dalam dunia kerja, hal yang sama juga harus terjadi Kak ya? Yang 4 tadi Kakak bilang tadi itu ya? Ya. Yang 4 yang terakhir. Empati, connection. Oh, ya. Itu emotional intelligence Kak, 4-4-nya. Iya. Sadar diri. Iya. Bisa kelola diri. Iya. Bisa sadar sama sosial dan bisa kelola relasi. Iya, karena kan siapa tahu tadi Kak Ira bilang tadi seperti Kak Ira tadi bilang, misalkan ini
tadi Kak Ira sudah kasih contoh karena dosen kan pemimpin juga lah begitu ya. Tidak langsung memberikan adjust, wah kamu nggak hormati saya gitu. Tapi mencoba memahami. Ya. Jadi dalam dunia kerja jadi dunia kerja ini penting sekali Kak ya, kalau dunia kerja ini ya, untuk bangun tim gitu ya. Banget Kak, itu sudah di level keempat paling tinggi sebenarnya. Jadi relationship management. Ya. Kalau kita bicara leadership, itu sebenarnya dia mesti udah bisa mengelola dirinya, dia sudah bisa peka sama orang lain, berempati, making connection, influence, baru dia bisa bicara soal leadership, baru dia bisa bicara soal team building gitu loh. Jadi ada fase growing dan bagusnya cerdas emosi itu sebenarnya bisa dilatih dan dipelajari Kak Andre. Kalau kecerdasan intelektual tuh sedikitnya kan memang genetik ya Kak ya. Yeah. Jadi bersyukurlah kalau memang tes IQ itu cerdas tuh ya gitu ya. Kan tanda orang cerdas Kak, tanda orang cerdas. Gitu ya. Kalau IQ itu Kak, mostly itu genetiknya banyak. Tapi kalau kecerdasan emosi itu bisa dipelajari dan bisa dilatih, bisa dikembangkan. Asal mau ya. Kalau saya selalu bilang asal mau. Gitu. Nah, kalau tadi Kak Ira terakhir bilang bisa dikembangkan atau dilatih, berarti memang harus mulai anak-anak bisa dilatih Kak ya? Oh iya, iya banget Kak. Lebih baik itu ya, lebih baik banget dilatih ya. Tapi melatih anak-anak berarti orang tuanya juga melatih dirinya sendiri berarti ya? Oh yes, betul. Kalau modul saya itu Kak, saya kasih judul kalau kecerdasan emosi untuk anak. Saya akan kasih judul orang tua adalah pelatih emosi anak. Wow. Kalau yang namanya pelatih berarti orang tua harus bisa duluan. Betul. Karena anak akan mengikuti. Gitu. Oh. Ya. Wow, ini luar biasa. Ini sebentar, ini jangan ribut di lapak orang nih. Ini yang ada ribut di lapak kita nih. Shalom Kak Manto, Kak Heno. Iya, Kak Manto, Kak Heno, Kak Medi, ini kumpulan guru-guru kakak-kakak sekolah minggu luar biasa ini ya. Wow, ini banyak sahabat-sahabat, ada Pastor. Iya. Ada pastor juga join, ada banyak pastor juga join dengan kita malam hari ini Kak Ira. Wow. Jadi teman-teman bagi yang baru join, yang mungkin teman-teman yang baru join yang mungkin tadi nggak sempat secara lengkap mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kak Ira, nanti bisa melihat di IGTV atau ngundang Kak Iranya langsung. Itu lebih baik begitu ya. Ngundang Kak Iranya langsung di gereja masing-masing. Luar biasa loh. Iya. Luar biasa. Iya kan? Dipromot makasih ya kan? Iya. Iya, ini karena Kak Ira ini dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu, dari masa mudanya melayani, terus menjadi full timer gereja, terus kemudian sampai hari ini ternyata dipakai Tuhan juga tidak hanya di gereja komunitas komunitas khusus, tapi kemudian berkembang juga memberkati dunia. Jadi memang kalau mau undang beliau aja saudara ya, untuk undang saja untuk bicara social intelligence, karena menarik ternyata Kak Ira ya. Karena social intelligence ternyata tidak hanya bicara bagaimana bersosial. Kalau Alkitab bilang memang manusia tidak diciptakan sendirian, harus bersama-sama. Tetapi menjadi bersama-sama karena manusia jatuh dalam dosa, tidak mudah juga ternyata Kak ya. Dan perlu hal-hal tadi yang secara singkat Kak Ira tadi singkapkan begitu ya. Tapi lebih baik kalau undang Kak Ira sendiri langsung begitu Kak ya. Iya, Andre. Iya. Nah, ini kayaknya kakak rohani yang bangga sama adiknya gitu ya. Oh iya dong. Iya dong. Kan memang sudah layak terus naik memberkati banyak orang Kak Ira. Iya. Nah, Kak Ira yang terakhir Kak Ira, yang terakhir. Iya. Gini. Tadi kan Kak Ira menyebutkan ada 4, ada self awareness, self management, begitu Kak Ira ya. Ada 4 hal. Yang self awareness, management. Oh iya, social. Oh iya, itu. Nah, Kak Ira, kalau kita sebagai orang, iya. Oke. Nah, kalau kita sebagai orang percaya Kak Ira, sebagai orang percaya begitu ya, sebagai orang Kristen.
Kak Ira sebagai seorang pengajar, tapi juga seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, begitu ya. Kalau misalkan diminta berbicara kepada para pelayan Tuhan, entah itu pengerja, mereka yang melayani dalam dunia rohani gitu. Nah, untuk membangun hubungan ini, langkah-langkah apa sih Kak? Selain tadi kan ada empati, ada yang lain begitu ya. Ada hal-hal yang lain lagi nggak Kak yang harus supaya kita para pelayan bisa melayani dengan tepat atau dengan baik begitu Kak? Tahu aku jawabannya Kak. Pertanyaannya bagus banget. Karena ini pelayan ya, langsung aku masuk konteks ini yang aku yakini juga Kak. Aku yakini dan aku terus lakukan. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa cerdas dalam melayani orang, dalam bersosialisasi dengan orang-orang yang kita layani. Kalau kita itu punya pengalaman bersosialisasi dengan Tuhan yang nggak mandek kan. Wow. Jadi ini mungkin rumus lama ya kalau dulu pemuda kan diajarin ayo saat teduh bangun hubungan dengan Tuhan. Kamu tuh kayak handphone Tuhan tuh listrik yang dicas kan dulu diajarinnya gitu tuh. Tapi saya akhirnya menemukan ya rumus itu memang nggak ada duanya gitu. Rumusnya memang demikian. Masih terjadi sampai hari ini Kak ya. Tadi yang Kak Andre sempat singgung berubahlah oleh pembaruan budi itu dari mana? Waktu kita kan terus punya hubungan yang intim dengan Tuhan ya Kak Andre ya. Dengan selalu gini. Iya betul, saat-saat teduh untuk berefleksi, berdoa. Terus pemahaman akan firman Tuhan tuh naik terus, jadi makin dalam gitu kan Kak. Nah, ketika relasi kita sama Tuhan tuh makin dekat, makin intim kalau pakai bahasanya itu ya, maka kita akan bisa lebih cerdas untuk memahami, berempati, connect sama orang gitu. Jadi menurutku sih nggak ada rumus baru ya Andre. Kalau ada, misalnya yang dari dulu diajarin bangun keintiman kan suka dibilang kalau pelayan Tuhan tuh jangan sibuk cuma melayani tapi kamu nggak punya keintiman dengan Tuhan. Dari dulu kan begitu ya, kita kan diajarin ya. Iya betul Kak. Ya saya mau bilang sampai hari ini ya memang itu. That's the only Kak Andre, the only source-nya. Jadi kita tuh mau pelayanan sibuk apa kalau ternyata kita udah disconnect sama sumbernya. Akhirnya kita nggak ngasih apa-apa sih Kak Andre. Akhirnya kita cuma kayak perform, kayak lip service gitu. Ya kan? Dan sebenarnya pelayan Tuhan tuh tahu kapan dia kosong tuh sebenarnya dia tahu. Kapan yang dia kasih tuh sebenarnya cuman kayak karena udah terbiasa ngomong gitu kan. Kita harus jujur, kita tahu pasti kan. Kita tahu lah kapan kita memberi dari hati kita yang lagi penuh atau hati kita yang lagi kering. Kita tahu. Hati kita tahu lah. Hati kita tuh nggak mungkin nggak ngasih tahu. Gitu. Wow, ini luar biasa kayak jadi pada akhirnya ternyata apa yang dianggap usang, apa yang dianggap lama, jadul begitu ya. Tapi ternyata memang itu resep utamanya gitu Kak ya. Dan saya jadi teringat dengan penelitian dari kampus di mana saya gagal masuk Kak, namanya Harvard University Kak. Tapi gagal masuk waktu itu Kak ya. Begitu. Terus kemudian katanya buat penelitian Kak, katanya bahwa bagaimana orang mengalami sukses setiap hari dan kemudian ditemukan rumusnya adalah kalau dia bersaat teduh. Awalnya saya agak bingung loh bagaimana mungkin bersaat teduh buat orang sukses. Tapi hari ini Kak Ira memberikan sebuah jaminan khususnya dalam sisi ilmu psikologi begitu ya. Bahwa ternyata mendekat dengan Tuhan pencipta yang memahami kita, yang sanggup mengubahkan kita. Juga akhirnya ketika kita bersosial dengan Tuhan baik, bisa juga bersosial dengan sesama lebih baik Kak ya. Dalam konteks non-Kristen Kak, orang sering menyebutnya spiritualis. Jadi gini, kan orang sekarang tuh membedakan religion dengan spiritual. Kalau saya lumayan ketemu beberapa orang yang bilang I'm not religious but I'm spiritualist. Jadi gini, saya yakin ada bigger power than me gitu ya. Maka kadang-kadang mereka melakukan meditasi, bahasa-bahasanya kan gitu, meditasi itu. Nah sebenarnya kalau kita pikir ya, dari dulu namanya berdoa tuh ya meditasi actually. Kalau kita benar-benar mengambil sikap doa itu kita meditasi. Sebenarnya. Betul Kak. Ya saya bersyukur sih dulu diajarin termasuk oleh Kak Andre juga. Jadi maksudnya apa yang pernah diajarkan sebenarnya tinggal dipraktekkan aja sih, dipraktekkan dan
ya alirannya, jadi benar-benar alirannya tuh harus dari yang bigger than us gitu. Wow. Maka kita akan bisa mengalirkan gitu Kak. Wow. Menurutku begitu sih Kak Andre. Wow. Thank you sekali nih Kak Ira memberikan pencerahan sih, atau makin memberikan konfirmasi kepada kita selain dari sudut ilmu pengetahuan psikologi, tapi sebagai orang percaya Kak Ira mempertegas bahwa hubungan ke atas, atau kalau salib kan bicara vertikal dengan horizontal, memang harus mengalami sempurna Kak ya, memang sempurna ya. Nah, Kak Ira sebelum menutup malam hari ini, kira-kira ada powerful statement Kak atau nasihat bagi setiap kita yang mungkin hari ini di tengah pandemi juga mungkin ya ada komunikasi yang kurang baik, atau mungkin ternyata dengan Tuhan malah makin jauh gitu ya, karena kok Tuhan nggak jawab-jawab, kok Tuhan nggak bikin pandeminya cepat kelar, kok COVID-nya nggak lari malah mendekat ke rumah saya begitu ya, malah ketok pintu lagi, weh mau masuk saya, mungkin begitu ya. Kira-kira apa Kak yang mau Kak Ira akan berikan atau encouragement gitu buat sahabat-sahabat kita? Oke. Sebetulnya kalau kita bisa melihat situasi pandemi ini sebenarnya kan gambaran situasi di mana kita diperhadapkan pada ketidakpastian ya kan. Yeah. Jadi tidak ada yang pasti, kita benar-benar tidak tahu kebijakan tuh hanya akan kayak sebulan bisa berubah, PSBB tutup enggak. We never know. Jadi situasi sekarang adalah yang pasti adalah ketidakpastian. Ya, Oke? Ya, setuju. Artinya kalau saya boleh sarankan, berhentilah merisaukan yang tidak pasti. Amin. Nothing you can do, itu out of your control gitu. Amin. Satu-satunya yang bisa kita kontrol, kita bisa tata adalah diri kita, gitu, diri kita. Jadi mendingan daripada khawatir dengan kapan pandemi berakhir, mengapa begini, mengapa begitu, alihkan fokusnya itu ke membenahi diri Kak Andre, benahi. Apa ya dari situasi ini yang sedang diajarkan kepada saya misalnya? Apa yang diajarkan? Mulai dari hal kecil, contoh Kak Andre, kalau saya hal kecilnya misalnya, ternyata kamu bisa hidup ya tanpa membeli kopi yang mahal. Gitu. Harus beli kopi yang kayaknya branded. Iya. Ternyata kopi kapal api lebih baik Kak ya. Kopi kapal api lebih baik. Tanpa ke mall 3 bulan. Iya. Ternyata tanpa ke mall 3 bulan juga baik. Nothing. Ya itu, jadi kan sebenarnya saya mau ajak, ayo lihat, nikmati aja gitu. Maksudnya nikmati masa pandemi ini sebagai proses diri kita sedang di-shape sesuai dengan program kita, dengan tema acara Kak Andre ya. Iya. Dan di-shape untuk menjadi diri yang baru. Jadi saya suka bilang, ayo keluar dari masa pandemi ini kita stronger than before. Amin. Jadi jangan berpikir balik kayak dulu lagi gitu. Iya. But do something. Jadi after before gitu kan. Jadi dunia yang mau kayak baru juga Anda lebih kuat gitu. Jadi, Amin. Saya kira sudah waktunya nggak terus rebahan terus. Kayaknya udah bukan zaman rebahan. Wow. Ini zaman untuk get up and be stronger. Amin. Wow. Stronger than you are before. Yes. Wow. Thank you Kak Ira, ini luar biasa banget ini. Kak Henok dari Be Happy Catering, ini waktunya kurang panjang, pembahasannya bagus. Terima kasih Kak Henok. Nanti kita undang Kak Ira ke GBI Basilea ya. Kak Henok. Iya, ke GBI Basilea ya. Rumah kedua. Iya. Ada Kak Oka juga lagi join, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini bicara social intelligence, dan menarik sekali apa yang di-sharingkan oleh Kak Ira sebagai seorang psikolog tapi juga seorang anak Tuhan yang juga melayani, mengencourage banyak orang. Dan kita harus belajar empati, betul Kak Ira ya. Kita harus make connection. Terus kemudian yang ketiga apa tadi Kak? Influence ya. Jadi influence. Jadi mari kita terus berharap pada masa pandemi ini kita menjadi lebih kuat begitu ya. Bukan makin lemah seperti tadi saran dari Kak Ira. Ayo kita akan maju lebih baik, dipertajam hidup kita. Dan karena waktu juga, Kak Ira thank you banget sudah join dengan kita. Thank you. Dan wah, ini ada mahasiswanya Kak Ira nih. Ada orang Ukrida juga kayaknya ikutan juga masuk ke sini begitu ya. Dan bagi saudara yang
Bagi saudara yang tertinggal bisa ikuti IGTV-nya. Kita jumpa lagi hari Minggu di Sunday service dan juga Selasa di online Bible study, dan Kamisnya kita dengan shape program. Tuhan memberkati. Kak Ira, kita nggak sempat berdoa nih, tapi kita doakan Kak Ira dipakai Tuhan luar biasa. Diundang banyak gereja yang join malam hari ini ya. Tuhan berkati. Dah. Hmm.